Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Jabar Angkatan 19 akan mendeskripsikan tokoh panutan Jawa Barat dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak. Adapun tokoh yang kami pilih adalah Profesor Muchtar Kusumaatmadja. Alasan kami memilih tokoh ini, yang pertama, beliau memiliki sumbangsih yang begitu besar bukan hanya untuk Jawa Barat, namun juga bagi Indonesia melalui perjuangannya menggagas konsep wawasan Nusantara. Yang kedua, banyak berkontribusi pada perkembangan hukum internasional Indonesia dan pemikirannya menghasilkan banyak konsep dalam hukum internasional yang diterapkan. Yang ketiga, beliau juga mencetuskan sebuah teori mengenai teori pembangunan. Dan yang keempat, beliau adalah seorang tokoh akademisi yang tetap mengabdi selama 41 tahun di UNPAD atau Universitas Padjadjaran sejak tahun 1958 sampai 1999. Adapun biografi beliau bernamakan Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja SH LLM. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1929 dan telah wafat pada tanggal 6 Juni 2021. Profesor Muchtar Kusumaatmadja adalah asli orang Sunda. Ayah dan ibunya adalah orang Sunda secara genealogis dan juga Sunda secara sosial budaya. Beliau adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 sampai 1988. Selain itu, beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan sebagai rektor yang mengabdi selama 41 tahun di UNPAD. Untuk di bidang pendidikan, beliau adalah lulusan sarjana muda Fakultas Sosial Ekonomi Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1953 dan S1-nya Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta lulus pada tahun 1955. Untuk S2, beliau bersekolah di Sekolah Tinggi Hukum Yale, Amerika Serikat 1958. Beliau melanjutkan S3 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Bandung pada tahun 1962 dan S3 Universitas Chicago, Amerika Serikat lulus pada tahun 1966. Di bidang karir, beliau adalah wakil Indonesia pada Konferensi Hukum Laut Jenewa, Kolombo, Tokyo pada tahun 1958 sampai 1961. Kemudian, beliau wakil Indonesia pada sidang PBB mengenai hukum laut, Jenewa, dan New York. Beliau juga merupakan guru besar dan dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau seorang rektor FH UNPAD pada tahun 1973 sampai 1974, kemudian menjadi dekan Fakultas Hukum UNPAD pada tahun 1967 sampai 1968 dan menjadi dekan Fakultas Hukum UNPAD pada tahun 1962 sampai 1963. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II dari tahun 1973 sampai 1978. Dan beliau juga pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan 3 dan 4 pada tahun 1978 sampai 1983 dan pada tahun 1983 sampai 1988. Konsep core value berakhlak. Berakhlak yaitu sebuah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terdapat beberapa panduan perilaku untuk core value berakhlak. Berikut panduannya.
Analisis deskripsi tokoh Prof. Muchtar Kusumaatmadja dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Beliau banyak berperan dalam perundingan internasional sebagai wakil Indonesia pada sidang PBB mengenai hukum laut di Jenewa dan New York. Beliau berperan banyak dalam konsep wawasan Nusantara. Beberapa karya beliau banyak mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia tahun 1970. Beliau juga mempunyai kontribusi penting bagi pendidikan tinggi hukum Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua Subkonsorsium Ilmu Hukum. Sebagai akademisi, beliau, Prof. Muchtar, juga dibuktikan dengan ratusan karya ilmiah yang dia buat dalam kesempatan pertemuan-pertemuan baik nasional maupun internasional. Beliau melalui karya-karyanya banyak menginspirasi dosen-dosen muda. Beliau juga selalu memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan baik dan optimal sehingga peserta didik mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari nilai-nilai berakhlak yang telah Prof. Muchtar jalankan dapat menjadi acuan kita untuk penerapan ASN di masa mendatang. Yang pertama, ASN harus mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sebagai pelayan publik. Kedua, ASN mampu sebagai pelaksana kebijakan publik melaksanakan tugasnya dengan berintegritas tinggi. Ketiga, di masa mendatang, ASN harus memiliki daya saing dan berani tampil baik di forum nasional ataupun internasional untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia. Yang kedua, akuntabel. Beliau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri dengan baik dan bertanggung jawab. Dibuktikan selama beliau menjabat, bebas dari isu KKN. Meneladani sifat beliau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN di masa depan diharapkan mampu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan dan barang milik negara dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Kompeten. Yang pertama, beliau terpilih menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1973 dan menjabat sampai 1978. Selain itu, beliau juga pernah terpilih menjadi Menteri Luar Negeri pada periode 1978 sampai 1983 dan 1983 sampai 1988. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya hingga ia terpilih menjadi menteri. Yang kedua, banyak berkontribusi pada perkembangan hukum internasional Indonesia dan pemikirannya menghasilkan banyak konsep dalam hukum internasional yang diterapkan. Yang ketiga, beliau adalah seorang pencetus teori hukum pembangunan yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur di Indonesia. Yang keempat, selain menjaga bahasa Indonesia dan bahasa ibunya yaitu bahasa Sunda, beliau juga seorang multilingual karena fasih berbahasa Inggris, Perancis, Belanda, dan Jerman. Nah, apa yang dapat kita terapkan untuk masa yang akan datang? Meneladani Profesor Muchtar di masa yang akan datang sebagai ASN harus terus mengembangkan kompetensi diri untuk dapat meningkatkan kapabilitas kerja serta meningkatkan tugas dan fungsi ASN dengan kualitas terbaik agar terciptanya kepuasan yang maksimal baik kepada para masyarakat maupun kepada stakeholder lainnya. Selama menjabat Menteri Luar Negeri, beberapa kali beliau ikut serta menyelesaikan konflik di beberapa negara dengan mengedepankan sikap harmonis dan humanity. Beliau juga dikenal piawai dalam mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang amat serius, bahkan sering menegangkan. Beliau cepat berpikir dan melontarkan kelakar untuk mencairkan suasana. Setiap bertemu dengan orang Jawa Barat khususnya, beliau suka memakai bahasa Sunda dan berbicara dengan sangat halus. Beliau sangat mencintai kebudayaan daerah dan kebudayaan Sunda, serta konsisten menggunakan bahasa Sunda sebagai salah satu bahasa komunikasi dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sebagai ASN kita di masa depan, kita harus menerapkan, kita harus saling menolong antar sesama
tanpa melihat latar belakang golongan, ras, agama, dan budaya. Lalu, sebagai ASN kita juga harus mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, aman, dan menyenangkan. Beliau sempat berseberangan visi dengan Presiden Soekarno hingga beliau sempat dipecat dari Guru Besar Unpad. Namun pemecatan dan ketidaksenangan dari Presiden Soekarno tersebut tidak membuatnya kehilangan jati diri. Beliau tetap setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan NKRI. Lalu beliau mengabdikan diri di dunia akademik sebagai dosen Unpad selama 41 tahun. Dilanjutkan dengan konsistensinya memperjuangkan konsep wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara selama 25 tahun hingga akhirnya diakui konstitusi internasional di tingkat PBB pada tahun 1980. Di tengah kesibukannya sebagai menteri, beliau sering kali menyediakan waktu bermain catur kegemarannya bersama rekan dan koleganya, terutama pada perayaan hari-hari besar di departemen yang dipimpinnya. Hal tersebut menunjukkan sikap loyalitas terhadap rekannya. Di masa depan, ASN harus bisa berkorban, rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Lalu, selalu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara dimanapun kita berada. Adaptif. Nilai adaptif dari Prof. Muchtar ialah beliau mampu beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dengan baik, bahkan dapat memperoleh prestasi di kancah internasional. Beliau juga fasih berbagai bahasa, diantaranya Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman, yang memudahkan beliau untuk berkomunikasi di pertemuan internasional. Beliau juga berinovasi dengan mendirikan kantor hukum yang bernama Mokhtar Karuwing Komar, di mana kantor firma hukum yang beliau dirikan ini menjadi kantor firma hukum pertama di Indonesia yang mempekerjakan pengacara asing. Melihat contoh nilai adaptif dari Prof. Muchtar, untuk penerapan masa depan, kita sebagai ASN harus memiliki kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan terus mengasah pengetahuan serta keterampilan hingga ke tingkat akhir, serta selalu berinovasi serta mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan kinerja. Nilai kolaboratif dari Profesor Muchtar Kusumaatmadja ialah beliau selama proses dalam memperjuangkan wawasan Nusantara selama 25 tahun. Tentunya beliau banyak berkolaborasi dengan pihak terkait sampai ke ranah PBB, hingga akhirnya wawasan Nusantara diakui dan diresmikan. Kemampuan beliau mengkolaborasikan berbagai sumber daya dan stakeholder tersebut merupakan contoh penerapan sikap kolaboratif. Selain menjabat sebagai menteri, beliau pernah menjabat sebagai diplomat. Keahliannya bernegosiasi menjadikan sebagai diplomat ulung. Beliau sering mewakili Indonesia pada beberapa konferensi internasional di PBB. Selanjutnya, dalam segi akademisi, beliau sering menjalin berbagai program kerjasama akademik dan pertukaran pelajar dengan instansi dan lembaga lainnya. Kemudian, penerapan di masa mendatang untuk nilai kolaborasi ini menjadi hal sangat penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini. Dengan adanya kolaborasi, kita sebagai ASN, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.